Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari mana? Oh, habis dari musola sebentar. Oh, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Kamu gimana? Kabar? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih ya. Oh, gitu. Ada bolongnya nggak? Alhamdulillah di tahun ini enggak. Alhamdulillah. Iya. Sekolahnya sudah libur. Sekolah sudah libur. Iya, sudah libur. Sudah libur. Sampai kapan? Sampai tanggal 9, tanggal 9 itu masuk lagi. Oh, tanggal 9 Jadi masuk seminggu lagi. liburan. Setelah hari raya ya. Iya. Setelah hari raya. Terus hari raya rencananya mau kemana? Rencana di rumah aja. Di rumah aja. Iya. Masya Allah. Nanti ikut saya deh. Kapan-kapan hari raya kita keliling-keliling ya. Oh, boleh. Silaturahmi ke saudara, ke teman ya. Iya. Good ya. Oh, gitu. Oh iya, berhubung Ramadan bentar lagi mau selesai, apa ya yang harus kita lakukan supaya Lebaran kali ini tuh lebih bermakna, Oh, supaya nggak monoton kayak biasanya, nggak sekedar cuma rutinitas. gitu. Iya ya, kan sebentar lagi kita Lebaran ya. Dan ya persis tadi yang kamu bilang. Jadi kalau Ramadan itu sudah berjalan menjelang akhir, itu berarti kan sebentar lagi kan Ramadan akan pergi. Tapi sebenarnya kalau kita pahami Ramadan itu akan pergi, kita pun juga sebetulnya akan pergi. Iya. Iya kan, kita akan pergi. Cuma bedanya kalau Ramadan itu pergi, dia akan kembali lagi. Kalau kita pergi itu ya belum tentu kita akan kembali lagi menemui Ramadan. Jadi hanya Allah, hanya orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Ramadan yang akan datang itu akan berjumpa lagi dengan Ramadan. Gitu. Makanya ini yang kemudian kalau kita dalami, akhirnya kita itu menjadi orang yang sungguh-sungguh, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan ini untuk melakukan banyak amalan-amalan, karena kita tahu bahwa bisa jadi ini merupakan Ramadan kita yang terakhir gitu kan. Jadi kalau ini diresapi betul loh ya, tuh maka kemudian nanti kita akan bisa betul-betul meraih pahala yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan ya. Nah, tapi yang kemudian menjadi sangat penting itu pasca Ramadan itu apa kan gitu ya. Tadi Mas Haikal bilang kalau habis Ramadan kita akan Lebaran. Nah, Lebaran itu artinya apa? Lebaran itu artinya bahwa bukan kita kembali ke kehidupan seperti semula ya, tetapi maknanya Ramadan, maknanya Idul Fitri atau kita Lebaran itu adalah bahwa kita kembali kepada apa yang kita sebut dengan ketakwaan yang baru gitu ya. Itu karena kan di selama bulan Ramadan itu kalau kita katakan itu kan ibadah yang rahasia kan, ibadah yang hanya Allah itu Subhanahu wa taala yang tahu apakah kita ini sebenarnya benar-benar puasa ataukah tidak puasa gitu kan. Gitu. Maka orang yang benar-benar puasa itu dia akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meraih predikat takwa sebagai tujuannya orang berpuasa. Ya, jadi itu yang harusnya kemudian kita sadari bahwa ketakwaan kita baru. Nah, karena ketakwaan kita baru ya, atau kita menjadi lebih bertakwa, maka setelah Lebaran itu kita menjadi individu yang jauh lebih baik, jauh lebih bertakwa. Maksudnya apa? Barang siapa yang kemudian hari ini dia lebih baik daripada yang, atau dia hari ini dia sama dengan yang kemarin, maka dia tergolong orang yang rugi ya. Kalau dia sama
seperti yang kalau dia lebih buruk dari yang kemarin, maka dia orang yang cilaka. Maka kalau dia lebih baik daripada yang kemarin, maka dialah orang yang disebut sebagai orang yang beruntung gitu. Nah, makanya ketakwaan kita itu kemudian menjadi lebih lagi setelah Ramadan ya, setelah Ramadan gitu. Nah, makanya kalau kita mau disebut sebagai orang yang bertakwa, maka kita akan senantiasa mengejar ya amalan-amalan yang itu kemudian akan meningkatkan ketakwaan, senantiasa beristighfar, senantiasa berusaha untuk meraih ampunan Allah. Karena kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ardu iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kalian itu menuju kepada ampunan Allah ya, dan surganya Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi gitu. Bayang nggak kalau surga yang seluas langit dan bumi itu didiami oleh sedikit ya, luas banget itu. Nah, makanya kemudian harapannya kita bisa menjadi bagian daripada penghuni surga dan bisa mengajak sebanyak mungkin orang untuk kemudian sama-sama dengan kita. Dan uiddat lil muttaqin, dan itu semuanya kata Allah itu disediakan, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi kesimpulannya kita harus semakin lebih baik setiap hari. Iya, harus semakin lebih baik, semakin lebih, atau kalau dalam istilah agama itu lebih bertakwa gitu kan. Kayak itu memang ada manfaatnya puasa kita kemarin itu. Gak sia-sia. Gak sia-sia. Selain itu apa lagi? Ya misalnya jadi contoh kayak amalan selama bulan Ramadan itu kan kita saum, terus apa lagi kita sholat malam ya, bangun tengah malam kita sholat, kemudian rajin sedekah ya. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang kemudian dilakukan di bulan Ramadan itu hendaknya kemudian juga kita lakukan itu setelah Ramadan ya. Jadi seperti puasa-puasa sunnah itu senantiasa sering kita jalankan, kemudian rajin bersedekah, kemudian sholat sunnah juga ditingkatkan dan seterusnya. Kenapa? Karena intinya di dalam bulan Ramadan kemarin itu kan kita itu dimintakan untuk menjauhi perkara-perkara yang mubah kan, perkara-perkara yang sebenarnya boleh ya, kemudian makan, minum, tapi kita selama Ramadan kita tidak boleh melakukan itu siang hari. Nah itu artinya kan perkara-perkara yang boleh, yang sebetulnya tidak dosa, diperintahkan untuk kita meninggalkan saja kita mau meninggalkan, maka apalagi nanti perkara-perkara yang sebenarnya dia dilarang itu mestinya lebih kita jauh. Nah, makanya nanti setelah Lebaran pun juga itu tetap dipertahankan. Jadi lebih banyak aktivitas kita itu dipenuhi dengan aktivitas ketaatan, ya, meninggalkan perkara yang haram, ya, menjauhi yang makruh, ya, menghindari juga perkara-perkara yang mubah. Gitu. Makanya bikin prioritas di dalam Ramadan, ya. Nah, jadi yang kemarin kita lakukan selama Ramadan bisa juga kita lakukan setelah kita Ramadan. Ya, cuma bukan puasa wajib, puasa sunnah. Kita ibadah itu gak cuma kencang di bulan Ramadan aja, jadi tetap harus berkelanjutan ya, dan harus makin lebih baik ke depannya. Ya mestinya begitu. Jadi apa yang dilakukan di Ramadan dilakukan juga setelahnya. Jadi jangan lagi ibadahnya itu cuma di bulan Ramadan saja, terus nanti pas hari raya justru tidak ibadah sama sekali, nunggu Ramadan lagi. Ya kalau ketemu Ramadan, kalau enggak Masalah.
salam itu. Ya. Nah, terus di samping itu juga ya, selain apa tadi, ketaatannya makin meningkat ya di bulan, harus makin meningkat di bulan Lebaran, di Lebaran, setelah Lebaran, kemudian melakukan amal yang biasanya kita lakukan di Ramadan, di luar Ramadan pun kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu rajin-rajin silaturahmi ya, rajin-rajin silaturahmi. Kan kalau kita belajar di bulan Ramadan itu Allah mengatakan as-saumul ya. Jadi saum itu untuk aku, katanya Allah ya, wa ana ajzubi ya, dan aku, katanya Allah, itu yang akan memberikan ganjaran pahala. Nah, artinya kalau tadi saya bilang itu bahwa ini ibadah yang hanya Allah yang tahu apakah kita puasa atau kita tidak puasa, itu berarti bahwa kita itu sebetulnya dilatih untuk ikhlas ya, bahwa ketaatan kita itu dalam hal yang misalnya Allah itu atau orang itu melihat atau tidak melihat ya, ketahuan atau tidak ketahuan, itu seharusnya kita taat ya, dalam keadaan orang tidak tahu pun juga kita itu taat ya. Nah, maka itu yang tadi kita bilang sebagai ibadah yang melatih kita untuk betul-betul ikhlas. Nah, tapi itu saja tidak cukup. Yang kedua itu ya adalah bagaimana kita itu memperbaiki hubungan kita dengan sesama ya, memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Karena ada amalan yang dia itu hanya bisa dihapus dosanya itu dengan kita itu meminta maaf itu kepada orang yang pernah kita sakiti, baik disengaja maupun tidak kita sengaja gitu kan. Itu jadi tuh ya, makanya Lebaran biasanya kita datang silaturahmi ya, minta maaf kepada siapa, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para teman ya, atau yang lebih umum lagi minta maaf di sosial media supaya semua orang yang pernah kita sakiti, kita tidak tahu, kita sampaikan permintaan maaf lewat sosial media kita ya, dengan harapannya apa? Dengan harapannya bahwa tidak ada lagi kebencian di antara itu. Kan bukankah kalau pas kita lagi puasa itu kan kita dilatih untuk betul-betul menahan diri ya, seperti misalnya yang dicontohkan ketika misalnya ada orang ngajak kita bertengkar, kita katakan apa? Saya sedang berpuasa gitu. Nah, maka kalau ada orang ngajak bertengkar gitu ya, ngajak berantem, ngajak macam-macam ya, galibnya seperti kita setengah puasa tadi. Jadi kita tidak mau menghadiri pertengkaran, mau menghadiri macam-macam. Ya kan? Dalam rangka apa? Menjaga hubungan baik. Juga demikian dengan berbagai macam hal yang lain, misalnya berkata bohong, hoax ya, terus apalagi menghina orang ya, mencaci orang ya, dengan dasar bahwa apa ya, seolah-olah saya ini masih sedang dalam suasana puasa, padahal kita sudah masuk bulan Syawal atau bulan-bulan lain. Jadi gitu ya. Nah, ini Mas Haikal ini sudah ada jadwal silaturahmi belum? Tadi belum ada ya kan? Belum ya. Belum. Nah, itu kira-kira di apa namanya, diingat-ingat, dipikir-pikir siapa yang pernah disakiti, siapa yang pernah nah itu nanti didatangi ya, di silaturahmi, kemudian minta maaf dan sebagainya ya, biar tidak ada lagi pertengkaran di antara kita. Gitu. Makasih ya Bi ya. Ya, sama-sama. Moga-moga bisa tak saranin deh. Ya, habis ini rencananya mau kemana? Ya kemana kek?